Selamat malam dan selamat datang di I24 News English. Saya Emily Francis. Berita utama kami malam ini, upaya diplomasi telah gagal dan ketegangan meningkat dengan cepat. Setelah berjam-jam negosiasi di Pakistan, Presiden Trump mengatakan Iran tetap teguh pada program nuklirnya dan tidak akan menyerahkannya. Meskipun beliau menyatakan ada kesepakatan dalam beberapa isu lainnya, beliau menegaskan bahwa hal ini tetap menjadi titik permasalahan utama. Sebagai tanggapan, Presiden mengunggah di Truth Social, mengumumkan blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz, memperingatkan bahwa setiap tindakan Iran terhadap pelayaran akan dihadapi dengan kekuatan yang luar biasa, dan mengatakan bahwa militer AS sudah siap tempur. Berikut informasi selengkapnya dari reporter kami, Alex Las. Pembicaraan AS-Iran di Pakistan telah berakhir tanpa kesepakatan setelah 21 jam negosiasi. Kegagalan ini meninggalkan perbedaan besar yang belum terselesaikan, termasuk program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan langkah apa yang mungkin diambil Washington selanjutnya. Kedua pihak saling menyalahkan. Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan bahwa Washington telah memberikan tawaran terakhir dan terbaiknya, serta menuduh Iran menolak untuk membuat komitmen yang jelas untuk tidak mencari senjata nuklir atau alat yang dibutuhkan untuk membangunnya dengan cepat. Kami tidak bisa mencapai situasi di mana pihak Iran bersedia menerima persyaratan kami. Saya rasa kami sudah cukup fleksibel. Kami sudah cukup akomodatif. Presiden mengatakan kepada kami bahwa kami harus datang ke sini dengan itikat baik dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesepakatan. Kami sudah melakukannya, dan sayangnya kami tidak bisa mencapai kemajuan apapun. Sementara itu, Iran mengatakan bahwa pembicaraan berlangsung dalam suasana ketidakpercayaan. Dari sudut pandang Teheran, pembicaraan ini terjadi setelah berminggu-minggu perang, berminggu-minggu serangan, dan tekanan yang semakin besar untuk melepaskan alat tawar utama. Media Iran juga mengatakan bahwa poin-poin utama yang menjadi ganjalan termasuk masalah nuklir dan Selat Hormuz. Putaran negosiasi kali ini berlangsung setelah sekitar 40 hari. 40 hari perang yang dipaksakan, dan beberapa hari setelah gencatan senjata dalam suasana yang tidak dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tetapi kecurigaan dan niat buruk. Bagaimanapun juga, pihak Amerika telah melakukan pelanggaran militer terhadap Republik Islam Iran bersama dengan rezim Zionis untuk kedua kalinya dalam 9 bulan. Oleh karena itu, Wajar saja, sejak awal seharusnya tidak ada yang mengharapkan bahwa kita bisa mencapai kesepakatan dalam satu pertemuan. Saya rasa tidak ada yang memiliki harapan seperti itu. Meskipun saya mengatakan bahwa pertemuan ini adalah yang terlama yang pernah kita lakukan sebelumnya, Donald Trump tampak menegaskan tekanan itu bahkan sebelum pembicaraan selesai, dengan mengatakan bahwa dia bisa menerima dengan atau tanpa kesepakatan, karena menurutnya Amerika Serikat sudah menang. Lihat, bagaimanapun juga kita menang. Apapun yang terjadi kita menang. Kita sudah benar-benar mengalahkan negara itu. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi. Mungkin mereka membuat kesepakatan, mungkin mereka. dari sudut pandang Amerika, Kita menang. Trump sudah memberi sinyal akan mengambil sikap lebih tegas terkait pembukaan Selat Hormuz. Trump mengatakan bahwa mulai saat ini juga, AS akan memberlakukan blokade laut sendiri terhadap semua lalu lintas masuk dan keluar Selat Hormuz jika Iran terus menghalangi lalu lintas dan memungut biaya tol. Bagi Israel, hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah akan memberi Washington lebih banyak ruang untuk diplomasi atau terus memberikan tekanan militer seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa kampanye ini belum berakhir? programnya sudah selesai. Kampanye ini belum berakhir, tetapi sudah jelas. Kita telah meraih pencapaian bersejarah. Saya ingin mengingat kembali posisi kita dulu. Iran mencoba mengepung kita dengan cengkeraman erat. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, rezim Assad di Suriah, milisi-milisi di Irak, Houthi di Yaman. Iran sendiri. Maksud saya, Mereka ingin mencekik kami, dan kami yang mencekik mereka. Mereka mengancam kami dengan pemusnahan. Dan sekarang mereka berjuang untuk bertahan hidup. Kami telah mempersiapkan mereka. Kami masih punya banyak yang harus dilakukan. jadi untuk saat ini pembicaraan telah berakhir. Ketidakpercayaan kini terlihat jelas dan perselisihan utama masih belum terselesaikan. Langkah selanjutnya dari AS, Iran, dan Israel sekarang mungkin lebih penting daripada negosiasi itu sendiri. Sekarang kita menuju ke Washington DC, di mana kita ditemani oleh koresponden senior ASEK dari I24 News, Mike Wagenheim. Selamat malam. Kami tahu bahwa para pejabat baru saja memberi pengarahan kepada seorang jurnalis dengan mengatakan bahwa garis merah yang tidak disampaikan telah disampaikan kepada pihak Iran. Tapi apa saja rincian spesifiknya, selain komponen nuklir yang jelas yang sudah kita bicarakan sebelumnya?
Ya, Anda tahu, Wakil Presiden Vance sudah menyinggung hal itu. Dan saya rasa Presiden Trump lebih gamblang soal itu, bahwa memang itulah inti, pokok dari pembahasan ini. Semua bermula dan berakhir di program nuklir itu, dan bukan hanya janji bahwa Iran tidak akan membangun program nuklir, karena janji itu sudah ada selama puluhan tahun sekarang. Bukan janjinya saja, tapi tindakan yang diambil. Apa yang Anda lakukan di Teheran untuk memastikan dalam jangka panjang bahwa Anda tidak dapat membangun program nuklir? Penggayaan, kemana arahnya? Apakah orang Iran akan menyembunyikannya? Apa yang mereka lakukan dengan sentrifus mereka? Dan seterusnya. Ini adalah tindakan yang akan mereka lakukan atau tidak lakukan, bukan hanya sekedar mengatakan, "Hei, kami tidak akan mengembangkan senjata nuklir." Itu tidak cukup baik bagi Trump dan bagi sebagian besar dunia saat ini. Jadi itulah intinya. Diskusi lainnya tentu saja juga melibatkan Selat Hormuz sekarang. Dan bagaimanapun juga, Denar, Presiden ingin menampilkannya secara positif, ingin menampilkannya dengan tegas. Tapi faktanya, Amerika membutuhkan Selat Hormuz agar tetap terbuka. Dia bilang kita bisa tanpa itu, bahwa itu adalah masalah dunia. Tapi sebenarnya tidak begitu. Dan tidak ada siapapun di pemerintahan atau dari Partai Republik di Kongres yang benar-benar mendukungnya secara substansial dalam hal itu. Jadi itu juga menjadi topik pembahasan. Orang-orang Iran juga ingin aset mereka yang dibekukan, aset yang dikenai sanksi dan disimpan di bank, serta tempat lain di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah, tetapi juga di beberapa tempat di Eropa, dibebaskan. Mereka ingin aset itu dilepaskan. Jadi ini adalah negosiasi tawar-menawar, tapi orang-orang Iran tidak banyak memberi. Dan Presiden Trump agak membingungkan, dia mengatakan di TV tadi siang, dia memberitahu delegasi yang berada di Islamabad, saya tidak mau 95% dari apa yang kita minta, saya mau 100%. Sementara itu, Wakil Presiden Vance, seperti yang kita dengar beberapa saat lalu, mengatakan kami sudah mencoba untuk fleksibel, kami sudah mencoba untuk bersikap akomodatif. Jadi agak tidak jelas seberapa tegas sikap Amerika Serikat. Kita tahu orang Iran mengambil sikap keras, karena memang seperti itulah mereka. Jadi ada berbagai hal yang dipertaruhkan di sini. Tapi hal terpenting tentu saja adalah program nuklir. Itu tetap menjadi isu utamanya. Dan apakah orang Iran akan membuat komitmen atau mengambil tindakan apapun untuk meyakinkan pemerintahan Trump bahwa mereka tidak akan mengembangkan senjata nuklir ke depannya? Semua bermula dan berakhir di situ. Baiklah, terima kasih banyak Mike Wagenheim. Sekarang kami ditemani di studio oleh koresponden senior Timur Tengah I24 News Ariel Osaran dan Jacob Lapin, analis keamanan serta pembawa acara Lapin Assessment. Selamat malam untuk kalian berdua. Jadi seberapa besar kemungkinan seperti yang baru saja kita dengar dari Mike Wagenheim. Kita tahu bahwa garis merah ini ada di sini. Kita tahu, maksud saya tidak ada yang terkejut bahwa Iran tidak bergeming. Tapi seberapa serius hal ini? Apakah ini bisa memicu eskalasi lagi? Atau akan ada lebih banyak upaya untuk meredakan keadaan sebelum tenggat gencatan senjata itu tiba? Saya rasa saat ini kita melihat situasi di mana kedua belah pihak, Iran dan Amerika Serikat, lebih memilih untuk tidak kembali berperang, masing-masing dengan alasan mereka sendiri. Dan karena itu, kita melihat berbagai manuver baru mulai dimainkan. Dan langkah yang sekarang diambil oleh Presiden Trump adalah blokade laut dan bisa dibilang menguji gertakan Iran terkait kemampuan Iran untuk benar-benar menguasai Selat Hormuz. Kita melihat peningkatan aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Langkah ini dirancang untuk membuka jalur agar negara-negara Teluk, mitra Amerika Serikat, dapat mengekspor minyak mereka ke seluruh dunia. Namun Iran tidak akan bisa mengekspor minyaknya karena blokade yang telah diumumkan oleh Presiden Trump. Dan jika hal itu benar-benar dijalankan sampai tuntas, akan benar-benar membalikan keadaan. Upaya Iran untuk menyandra pasar energi dunia akan diakhiri dan akan menghilangkan daya tawar utama mereka terhadap Amerika Serikat pada tahap perang ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu akan menghasilkan perubahan dalam sikap mereka saat bernegosiasi? Itulah yang diinginkan Presiden Trump. Itulah hasilnya. Dia berusaha untuk melunakkan sikap negosiasi mereka tanpa kembali terlibat dalam perang. Kita harus melihat bagaimana hasilnya nanti. Dan Ariel, bagaimana hal ini terlihat dari perspektif negara-negara Teluk? Ya, jika mereka bisa membuka jalur seperti yang dibicarakan Yakov, tapi tetap saja ada kekhawatiran tentunya tentang Iran yang menembaki kapal-kapal internasional. Jadi apa artinya ini bagi negara-negara Teluk? Pertama-tama, Bahrain mencoba mendapatkan dukungan internasional melalui Dewan Keamanan PBB yang diveto oleh Rusia dan Tiongkok, dan sampai batas tertentu juga oleh Prancis.
Mereka mencari hal seperti ini, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Dan warga Emirat misalnya mengatakan bahwa mereka akan ambil bagian dalam upaya seperti itu. Dan saya tidak akan terkejut jika orang Bahrain juga memilih untuk bergabung. Presiden Trump menyinggung fakta bahwa ada beberapa negara Teluk yang ingin berpartisipasi dalam upaya ini. Pada akhirnya, ini adalah wilayah mereka, dan mereka tidak ingin melihat Iran mengendalikannya. Tetapi mereka juga tidak ingin terlibat dalam mengamankan Selat Hormuz sendirian. Jadi mereka ingin bergabung dengan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Dan itu tampaknya sedang terbentuk saat ini. Namun, negara-negara Teluk bisa saja kembali menjadi sasaran serangan langsung dari Iran jika blokade ini diberlakukan. Dan cara Iran beroperasi adalah dengan logika timbal balik. Jika mereka tidak bisa mengekspor minyak, mereka juga tidak akan membiarkan siapapun mengekspor minyak. Jadi mereka akan menyerang terutama negara-negara Teluk terlebih dahulu. Dan kita juga harus melihat skenario di mana mereka sudah mengancam akan menutup Selat Bab el-Mandeb. Itu berada di sisi lain Semenanjung Arab. Pada dasarnya memblokir semua jalur air masuk dan keluar dari wilayah sekitarnya. Semenanjung Arab yang akan menghalangi semua upaya negara-negara Teluk untuk mengekspor minyak dan gas. Jadi ini adalah langkah yang paling mungkin diambil Iran. Saya yakin negara-negara Teluk menyadari hal ini, namun mereka tetap mendukung upaya untuk menjaga jalur aman atau transit aman bagi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Sekarang kita kembali ke Washington DC dan bergabung bersama Van Hip, Ketua American Defense International dan mantan Wakil Asisten Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Senang bisa bersama Anda. Jadi ceritakan lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan potensi blokade laut ini dari perspektif militer pertama-tama. Pertama-tama, saya harus mengatakan ini. Saya pikir kita punya terlalu banyak politisi saat ini yang hanya punya harapan, bukan keberanian. Dan saya pikir hari ini kita telah melihat bahwa Presiden ini punya keberanian dan dia tidak akan membiarkan Amerika Serikat atau dunia bebas dalam hal ini diperas oleh rezim teroris Islam. Dan saya pikir dia berpikir secara strategis. Dan bagaimana jika Tiongkok melakukan aksi serupa di Laut Cina Selatan yang begitu diandalkan oleh perekonomian dunia, di mana 5 triliun dolar nilai kargo melewati sana setiap tahunnya. Jadi saya pikir Presiden benar-benar berpikir sangat strategis. Saat ini, kapal penyapu ranjau kelas lama yang kita miliki sedang dihentikan dan kapal tempur pesisir kita sedang dilengkapi dengan kemampuan penanggulangan ranjau. 2 kapal tempur pesisir besar yang sudah kami siapkan untuk Timur Tengah sedang menjalani perawatan bulan lalu di Singapura. Mereka sedang dalam perjalanan kembali, tapi saat ini kami punya 4 kapal penanggulangan ranjau di wilayah tersebut. Dan kami memiliki banyak drone bawah air tanpa awak yang mampu mencari dan menyerang ranjau. Kami pikir Iran, dan kami tidak tahu apakah mereka telah menempatkan semua ini, tapi menurut semua perkiraan intelijen, mereka mungkin memiliki sekitar 6.000 ranjau. Tapi kemarin juga ada kabar baik di mana Laksamana Cooper, Komandan CENTCOM, mengumumkan bahwa kami mulai melakukan operasi kemarin untuk membersihkan jalur baru di Selat Hormuz. Dan kami akan segera menginformasikan hal itu kepada industri maritim. Dan seberapa besar risiko yang ditimbulkan bagi pasukan dalam proses penjinakan ranjau? Seperti yang Anda sebutkan, maksud saya itu jumlah yang besar. Pada dasarnya mereka hanya berada di dasar selat. Nah, itulah sebabnya kami ingin mengerahkan dan menggunakan kemampuan penjinakan ranjau bawah air tanpa awak terbaru yang kami miliki. Pada dasarnya, anggap saja ini seperti drone bawah air yang memiliki kemampuan dengan teknologi sensor, teknologi serupa, dan sebagainya untuk mendeteksi ranjau-ranjau ini. Dan kemudian kami juga memiliki kemampuan untuk meledakkannya. Tapi fakta bahwa kami memiliki 2 kapal perusak yang melewati sana kemarin, kami mulai menemukan jalur baru yang menurut saya nantinya Amerika Serikat akan bisa komunikasikan kepada industri maritim. Dan saat ini saya rasa ini juga penting. Sementara itu, Presiden mengumumkan bahwa banyak sekali kapal tanker minyak kosong sedang menuju ke Amerika Serikat untuk mengambil minyak dan energi saat ini. Amerika Serikat sejak masa jabatan pertama Presiden Trump
sekarang menjadi pengekspor bersih semua jenis energi. Dan dengan apa yang telah dilakukan Presiden Trump baru-baru ini di bidang nuklir, Amerika Serikat semakin kuat dan semakin kuat. Kenyataannya, negara-negara Asia dan negara-negara Eropa jauh lebih bergantung pada Selat Hormuz. Saya pikir negara-negara lain ini berutang budi kepada Presiden Trump atas apa yang dia lakukan. Dan saya ingin mengatakan ini. Jangan lupa, hanya beberapa minggu yang lalu, 22 negara, banyak di antaranya adalah sekutu NATO, banyak juga dari Asia, menandatangani deklarasi bersama. Bahwa mereka siap melakukan apapun yang diperlukan dan berkontribusi dalam proses membuka Selat Hormuz. Ya, dan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, yang menurut saya sama frustrasinya dengan NATO seperti Presiden Trump, melakukan pekerjaan yang baik dalam menyatukan hal itu. Dia bertemu dengan Presiden Trump, saya rasa itu hari Kamis lalu. Saya yakin ini adalah topik dalam percakapan itu. Karena Presiden mengatakan hari ini bahwa negara lain akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam blokade Selat Hormuz, yang mudah-mudahan pada akhirnya akan menyebabkan dibukanya kembali selat tersebut. Benar, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat baik itu, Van Hips, sangat kami hargai. Senang bisa bersama Anda. Sementara itu, ketika pembicaraan damai antara Israel dan Lebanon akan dimulai pada hari Selasa di Washington, tembakan lintas batas dari Hizbullah dan IDF belum berhenti. Dengan IDF mengatakan bahwa mereka menggerebek sebuah rumah sakit di Lebanon Selatan, menewaskan sekitar 20 anggota bersenjata Hizbullah yang bersembunyi di dalamnya, menggunakan fasilitas medis sipil tersebut untuk tujuan militer. Sementara itu, Hizbullah terus meluncurkan serangan roket dan drone ke komunitas perbatasan Israel di utara. Sekarang kita menuju ke utara, di mana kita tersambung dengan koresponden I24 News, Balir Sladin, untuk kabar terbaru di sana. Pertama, mari kita bahas tentang apa yang diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz, yaitu nama baru untuk operasi ini. Ceritakan lebih lanjut. Ya, benar sekali. Hari ini Menteri Pertahanan Israel Katz dan juga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di Lebanon Selatan, di wilayah Lebanon, dan berbicara kepada pers. Dan salah satu pernyataan yang disampaikan Menteri Pertahanan Israel Katz, dia mengatakan bahawa operasi baru ini akan diberi nama Silver Plu. Ini adalah namanya. Saya harap saya menerjemahkannya dengan benar dari bahasa Ibrani. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah penghancuran infrastruktur yang digunakan Hizbullah di garis depan. Dari desa-desa di selatan Lebanon, termasuk desa-desa yang berada tepat di perbatasan dengan Israel. Salah satunya sebenarnya adalah Binti Jbel yang akan kita sebutkan sebentar lagi atau akan kita jelaskan sedikit lebih lanjut tentangnya sebentar lagi. Dan Israel Katz juga berbicara tentang saat-saat terakhir Nasrallah, mantan pemimpin Hizbullah. Dia mengatakan bahwa Nasrallah mati lemas di menit-menit terakhirnya, berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan menyerang Israel. Dan Menteri Pertahanan mengatakan bahwa operasi tersebut harus terus berlanjut. Ini tentu saja terjadi di tengah tuntutan Iran dan tuntutan Hizbullah juga untuk menghentikan pertempuran atau gencatan senjata di Lebanon. Dan juga pemerintah Lebanon setidaknya menurut laporan mensyaratkan dimulainya negosiasi yang baru saja Anda sebutkan dengan penghentian serangan di Lebanon. Bagaimanapun juga, bahkan jika serangan udara berkurang, maksud saya di Beirut, di pinggiran selatan Beirut, di Dahya dan juga di selatan Lebanon, kita melihat bahawa operasi darat masih terus berlangsung. Dan kembali ke Binti Jbel, hari ini Il-Jadid News surat kabar di Lebanon baru saja menyebutkan bahawa ada 3 tank Israel di daerah Binti Jbel, tepat di samping stadion di sana. Yang berarti pengepungan kota yang dulunya dihuni 30.000 orang sebelum perang kini hampir selesai. Dan tampaknya konfrontasi antara pasukan Israel dan para anggota Hizbullah yang masih berada di Binti Jbel diperkirakan akan segera dimulai. Menurut perkiraan, di Lebanon ada sekitar 800 anggota yang masih berada di dalam Binti Jbel. Dan ini hanyalah salah satu dari kota kecil atau kota di selatan Lebanon yang rencananya akan direbut IDF Israel dalam waktu dekat. Lalu apa yang bisa Anda jelaskan tentang kunjungan Perdana Menteri ke zona penyangga hari ini ketika ia mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan dan mereka sedang melakukannya? Apa maksudnya dengan itu?
Ya, benar sekali. Karena bagaimanapun juga, Hizbullah masih berada di dekat perbatasan. Mereka bisa menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel yang berada di selatan Lebanon dan bahkan bisa mencapai perbatasan dengan Israel. Komunitas di sana masih berada di bawah ancaman. Dan tentu saja, roket-roket yang masih kita lihat mampu menjangkau tidak hanya Galilea Atas dan Galilea Barat, tetapi juga Galilea Bawah. Sama seperti yang terjadi hari ini di Karmel, dengan rentetan 10 roket juga, dan tentu saja serangan drone. Jadi operasi ini perlu dilanjutkan untuk mendorong para anggota Hizbullah lebih ke utara, bahkan jika itu hanya berarti ke utara Sungai Litani, sehingga mereka tidak lagi mampu mengancam komunitas Israel di utara. Inilah tujuannya. Dan itulah mengapa Perdana Menteri Netanyahu menekankan hari ini bahawa operasi ini perlu dilanjutkan dan masih banyak yang harus dilakukan. Sejauh yang saya pahami, seharusnya pada suatu saat nanti akan ada kendali penuh keamanan Israel di seluruh wilayah di bawah atau selatan Sungai Litani. Namun itu tidak berarti merebut seluruh wilayah tersebut. Ini adalah wilayah yang sangat luas yang membutuhkan jumlah pasukan yang besar. Saat ini, 5 divisi sedang beroperasi di selatan Lebanon dan operasi sekarang berfokus pada deretan desa terdepan di sana. Baiklah, terima kasih banyak Balir. Sekarang kita menuju ke Eropa, di mana pemilihan Eropa telah menarik perhatian dunia. Tempat pemungutan suara baru saja ditutup di Hungaria dalam pemilihan yang bisa menjadi akhir dari masa jabatan kedua Viktor Orban sebagai Perdana Menteri, posisi yang telah dipegangnya sejak tahun 2010. Dan hasilnya bisa berdampak jauh melampaui Hungaria. Dengarkanlah pemimpin oposisi Hungaria. Saya menyapa semua orang dengan hormat di hari bersejarah ini. Seperti yang kami janjikan, seperti yang kami harapkan, Hungaria dan jutaan orang hari ini. 12 April 2026. 23 tahun, tepat setelah referendum di Hungaria tentang aksesi kami ke Uni Eropa, kami kembali menulis sejarah. Angka partisipasi terbaru dengan jelas menunjukkan bahwa ada sekitar 6 juta atau mungkin lebih dari 6 juta warga Hungaria yang menggunakan hak pilih mereka. Yang menggunakan hak mereka untuk memutuskan seperti apa negara yang ingin mereka tinggali, atau seperti apa masa depan yang mereka inginkan untuk anak-anak, cucu-cucu, dan negara mereka sendiri. Bergabung bersama kami di studio sekarang dengan informasi lebih lanjut adalah koresponden i24 News Joe Brown. Selamat malam. Saya mengerti kita sedang melihat gambar langsung orang-orang mulai merayakan, tapi mereka secara resmi belum memiliki exit poll. Jadi maksud saya, bagaimana kita bisa yakin bahwa memang seperti inilah hasilnya? Apakah benar-benar seperti kemenangan telak bisa dibilang begitu? Ya, memang terlihat seperti itu. Kami memang memiliki pembaruan yang sangat dramatis, menurut Peter Magyar. Viktor Orban telah menelponnya dan mengakui kekalahan dalam pemilihan ini. Sejauh ini 53% suara sudah dihitung. Dan sepertinya Partai Taoiseach dari Peter Magyar akan mendapatkan 136 kursi di Parlemen Hungaria. Anda membutuhkan 2/3 dari 199, yaitu 133 untuk mendapatkan mayoritas di parlemen. Jadi sejauh ini, dengan lebih dari setengah suara yang sudah masuk, tampaknya dia sudah berada di jalur menuju ke sana. Tapi salah satu hal paling menarik dari pemilu ini, dan mungkin alasan mengapa Orban kalah, adalah karena tingkat partisipasi pemilih. Ini adalah tingkat partisipasi pemilih yang bersejarah untuk Hungaria. Ini rekor dengan selisih yang cukup besar. Hampir 80% pemilih yang memenuhi syarat pergi ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara mereka. Dan itu adalah sesuatu yang diandalkan oleh Peter Magyar. Karena jika partisipasi pemilih tinggi, kemungkinan besar itu karena suara anak muda. Karena merekalah yang biasanya tidak memilih di sebagian besar pemilu. Dan menurut jajak pendapat dari beberapa minggu sebelum pemilu ini, demografi warga Hungaria berusia 18 hingga 29 tahun hanya memberikan partai Fidesz milik Viktor Orban sebesar 8%. Dan menurut jajak pendapat yang sama, 62% orang yang tidak memilih pada tahun 2022, baik karena mereka masih terlalu muda atau karena mereka merasa kecewa karena alasan apapun dan memilih untuk tidak memilih. 62% dari orang-orang tersebut akan memilih Peter Magyar. Jadi, sepertinya itulah yang akhirnya terbukti menjadi penentu. Anak-anak muda lah yang memenangkan ini untuk Peter Magyar. Jadi apa sebenarnya yang menjadi pemicu terakhir yang membuat dia begitu tidak populer sehingga begitu banyak orang datang berbondong-bondong? Maksud saya, kamu biasanya tidak mendapatkan persentase sebesar itu di negara manapun dalam pemilu. Sebenarnya, bukan satu hal kecil yang membuat semuanya runtuh. Itu seperti setumpuk jerami yang mematahkan punggung unta. Perlu diingat bahwa Viktor Orban telah berkuasa selama 16 tahun.
Banyak pemilih muda yang baru pertama kali memilih tidak tahu alternatif lain di Hongaria selain Orban yang berkuasa. Dan selama 16 tahun itu, dia telah dituduh melakukan banyak hal seperti korupsi. Ada banyak orang yang dekat dengan partai Fidesz yang menjadi kaya karena kesepakatan bisnis. Dia juga mendapat kritik atas kebijakan sosialnya. Anda bisa melihat di layar sekarang, ini di markas Fidesz. Mereka berada di markas partai Viktor Orban. Saya percaya dia sedang berbicara sekarang, kemungkinan besar mengakui kekalahan. Dan sebenarnya sudah mengucapkan selamat, benar ya? Itu sangat baik untuknya, karena sebenarnya ada beberapa kekhawatiran bahwa dia akan mengikuti jejak Trump dan peristiwa 6 Januari, tidak mau mengakui kekalahan dan mencoba bertahan berkuasa selama mungkin. Dia bahkan sempat bercanda sedikit tentang hal itu tadi hari ini, tepat setelah dia memberikan suara. Tapi kembali ke alasan mengapa Orban menjadi sangat tidak populer. Jadi seperti yang saya katakan, pertama-tama, ini soal korupsi, juga masalah ekonomi. Setelah COVID, ekonomi mengalami stagnasi. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh perang di Ukraina. Mereka sangat bergantung pada investasi asing, dan perang di Ukraina telah memainkan peran penting. Viktor Orban tidak terlalu bersimpati terhadap perjuangan Ukraina. Sejauh ini, yang paling anti-Ukraina di Uni Eropa. Dia bahkan telah memveto rancangan undang-undang pinjaman lebih dari 100 miliar dolar untuk Ukraina. Jadi itu juga alasan lain mengapa rakyat Hongaria jauh lebih bersimpati terhadap perjuangan Ukraina, mengingat mereka adalah negara tetangga. Jadi semua hal ini jika digabungkan telah menciptakan sebuah perpaduan yang untuk pertama kalinya dalam 16 tahun menghasilkan Perdana Menteri yang berbeda di Hongaria. Baiklah, terima kasih banyak Joe, dan terima kasih juga kepada Anda semua yang telah menonton edisi terbaru I24 News ini. Anda dapat melihat jam tayang siaran kami hari Senin, Anda bisa melihatnya di layar Anda. Besok adalah Hari Peringatan Holocaust. Jadi jika Anda melihat dalam beberapa detik terakhir ini, Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton liputan I24 News. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan bertemu kembali di sini pada awal jam berikutnya. Selamat malam dan selamat datang di I24 News English. Saya Emily Francis. Berita utama kami malam ini, upaya diplomasi telah gagal dan ketegangan meningkat dengan cepat. Setelah berjam-jam negosiasi di Pakistan, Presiden Trump mengatakan Iran tetap bersikeras pada program nuklirnya dan tidak akan melepaskannya. Meskipun beliau menyatakan ada kesepakatan dalam beberapa isu lain, beliau menegaskan bahwa hal ini tetap menjadi titik permasalahan utama. Sebagai tanggapan, Presiden mengumumkan di Truth Social tentang blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz, memperingatkan bahwa setiap tindakan Iran terhadap pelayaran akan dibalas dengan kekuatan yang luar biasa, dan mengatakan bahwa militer AS sudah siap tempur. Berikut laporan selengkapnya dari Alex Shelas. Pembicaraan ISS Iran di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan setelah 21 jam negosiasi. Kegagalan ini meninggalkan perbedaan besar yang belum terselesaikan, termasuk program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan langkah apa yang mungkin diambil Washington selanjutnya. Kedua pihak saling menyalahkan. Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan bahwa Washington telah memberikan tawaran terakhir dan terbaiknya, serta menuduh Iran menolak membuat komitmen yang jelas untuk tidak mencari senjata nuklir atau alat yang dibutuhkan untuk membuatnya dengan cepat. Kami benar-benar tidak bisa mencapai situasi di mana pihak Iran bersedia menerima syarat-syarat kami. Saya rasa kami sudah cukup fleksibel. Kami juga cukup akomodatif. Presiden mengatakan kepada kami bahwa kami harus datang ke sini dengan itikat baik dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesepakatan. Kami sudah melakukan itu. Dan sayangnya, kami tidak berhasil mencapai kemajuan apapun. Sementara itu, Iran mengatakan bahwa pembicaraan berlangsung dalam suasana ketidakpercayaan. Dari sudut pandang Teheran, pembicaraan ini terjadi setelah berminggu-minggu perang, berminggu-minggu serangan, dan tekanan yang semakin besar untuk melepaskan sumber-sumber utama daya tawar. Media Iran juga mengatakan bahwa poin-poin utama yang menjadi ganjalan mencakup masalah nuklir dan Selat Hormuz.
Putaran negosiasi kali ini berlangsung setelah sekitar 40 hari. 40 hari perang yang dipaksakan dan beberapa hari setelah gencatan senjata dalam suasana yang tidak dipenuhi ketidakpercayaan. Tetapi kecurigaan dan niat buruk. Bagaimanapun juga, pihak Amerika telah melakukan pelanggaran militer terhadap Republik Islam Iran bersama dengan rezim Zionis untuk kedua kalinya dalam 9 bulan terakhir. Oleh karena itu, sejak awal memang seharusnya kita tidak mengharapkan bahwa kita bisa mencapai kesepakatan dalam satu pertemuan saja. Saya rasa tidak ada yang memiliki harapan seperti itu. Meskipun saya mengatakan bahwa pertemuan ini adalah yang terlama yang pernah kami lakukan dalam setahun terakhir. Trump tampaknya menegaskan tekanan itu bahkan sebelum pembicaraan selesai dengan mengatakan bahwa dia bisa menerima dengan atau tanpa kesepakatan karena menurutnya Amerika Serikat sudah menang. Lihat, bagaimanapun juga kita menang. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, kita menang. Kita sudah benar-benar mengalahkan negara itu. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi. Mungkin mereka membuat kesepakatan, mungkin mereka. Dari sudut pandang Amerika, kita menang. Trump sudah memberi sinyal akan mengambil sikap lebih tegas terkait pembukaan Selat Hormuz. Trump mengatakan bahwa mulai saat ini juga, AS akan memberlakukan blokade laut sendiri terhadap semua lalu lintas masuk dan keluar Selat Hormuz jika Iran terus menghalangi lalu lintas dan memungut biaya tol. Bagi Israel, hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah akan memberi Washington lebih banyak ruang untuk diplomasi atau tetap menekan secara militer, seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa kampanye ini belum berakhir? programnya sudah selesai. Kampanye ini belum berakhir, tapi sudah jelas. Kita telah meraih pencapaian bersejarah. Saya ingin mengingat kembali posisi kita sebelumnya. Iran mencoba mengepung kita dengan cengkeraman erat. Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, rezim Assad di Suriah, milisi-milisi di Irak, Houthi di Yaman. Iran sendiri. Maksud saya, Mereka ingin mencekik kami, dan kami yang mencekik mereka. Mereka mengancam kami dengan pemusnahan. Dan sekarang mereka berjuang untuk bertahan hidup. Kami telah mempersiapkan mereka. Kami masih punya banyak yang harus dilakukan. jadi untuk saat ini pembicaraan telah berakhir. Ketidakpercayaan kini terlihat jelas dan perselisihan utama masih belum terselesaikan. Langkah selanjutnya dari Amerika Serikat, Iran, dan Israel sekarang mungkin lebih penting daripada negosiasi itu sendiri. Sekarang kita menuju ke Washington DC, di mana kita ditemani oleh koresponden senior Amerika Serikat I24 News English, Mike Wagenheim. Selamat malam. Kami tahu bahwa para pejabat baru saja memberi pengarahan kepada seorang jurnalis dengan mengatakan bahwa garis merah yang tidak disampaikan telah disampaikan kepada pihak Iran. Tetapi apa saja rincian spesifik selain komponen nuklir yang jelas yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Ya, Anda tahu Wakil Presiden Vance sudah menyinggung hal itu. Dan saya rasa Presiden Trump lebih tegas tentang hal itu. Bahwa memang itulah inti pokok dari pembahasan ini. Disitulah semuanya dimulai dan berakhir, yaitu program nuklir itu. Dan bukan hanya janji bahwa Iran tidak akan membangun program nuklir, karena janji itu sudah ada selama puluhan tahun sekarang. Bukan janjinya saja, tapi tindakan yang diambil. Apa yang Anda lakukan di Teheran untuk memastikan dalam jangka panjang bahwa Anda tidak bisa membangun program nuklir? Penggayaan akan dibawa kemana? Apakah orang Iran akan menyembunyikannya? Apa yang mereka lakukan dengan sentrifus mereka? Dan seterusnya. Yang penting adalah tindakan yang akan mereka lakukan atau tidak lakukan. Bukan sekadar mengatakan, hei kami tidak akan mengejar senjata nuklir. Itu tidak cukup baik bagi Trump dan bagi sebagian besar dunia saat ini. Jadi itulah intinya. Topik lain yang juga dibahas tentu saja sekarang adalah Selat Hormuz. Dan meskipun Presiden dengar ingin membingkai ini secara positif, ingin menekankan sisi kuatnya. Tapi faktanya adalah Amerika perlu Selat Hormuz dibuka kembali. Dia bilang kita bisa tanpa itu, bahwa itu masalah dunia. Bukan begitu. Dan tidak ada siapapun di pemerintahan atau dari Partai Republik di Kongres yang benar-benar mendukungnya secara substansial dalam hal itu. Jadi itu juga menjadi topik pembicaraan. Orang-orang Iran juga ingin aset mereka yang dibekukan, aset yang dikenai sanksi dan disimpan di bank, serta tempat lain di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah, tetapi juga di beberapa tempat di Eropa, dibebaskan. Mereka ingin aset itu dilepaskan. Jadi ini adalah negosiasi tawar-menawar, tapi orang-orang Iran tidak banyak memberi. Dan Presiden Trump agak membingungkan. Dia mengatakan di TV tadi siang, dia memberitahu delegasi yang berada di Islamabad, saya tidak mau 95% dari apa yang kita minta. Saya mau 100%.
Sementara itu, Wakil Presiden Vance, seperti yang kita dengar beberapa saat lalu, mengatakan bahwa kami sudah mencoba untuk fleksibel. Kami sudah berusaha bersikap akomodatif. Jadi agak tidak jelas seberapa tegas sikap Amerika Serikat. Kita tahu orang Iran mengambil sikap keras karena memang seperti itulah mereka. Jadi ada berbagai hal yang dipertaruhkan di sini. Tapi hal utamanya tentu saja adalah program nuklir. Itu tetap menjadi fokus utama. Dan apakah orang Iran akan membuat komitmen atau mengambil tindakan apapun untuk meyakinkan pemerintahan Trump bahwa mereka tidak akan mengejar senjata nuklir ke depannya? Semuanya bermula dan berakhir di situ. Baiklah, terima kasih banyak Mike Wagenheim. Sekarang kita sudah bersama di studio dengan koresponden senior Timur Tengah I24 News English Ariel Osaran dan analis keamanan serta pembawa acara Lapen Assessment Jacob Lapin. Selamat malam untuk kalian berdua. Jadi seberapa besar kemungkinannya kita baru saja mendengar dari Mike Wagenheim. Kita tahu bahwa garis merah ini ada. Kita tahu, maksud saya tidak ada yang terkejut kalau Iran tidak bergeming. Tapi seberapa serius hal ini? Apakah ini bisa menyebabkan eskalasi kembali atau akan ada lebih banyak upaya untuk mencoba memperbaiki keadaan sebelum batas waktu gencatan senjata ya, sebelum tenggat waktunya tiba? Saya rasa saat ini kita melihat situasi di mana kedua belah pihak, Iran dan Amerika Serikat, lebih memilih untuk tidak kembali berperang, masing-masing dengan alasan mereka sendiri. Dan karena itu, kita melihat berbagai manuver mulai dimainkan. Dan langkah yang sekarang diambil oleh Presiden Trump adalah blokade laut dan bisa dibilang menguji gertakan Iran terkait kemampuan Iran untuk benar-benar menguasai Selat Hormuz. Kita melihat peningkatan aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Langkah ini dirancang untuk membuka jalur agar negara-negara Teluk, mitra Amerika Serikat, dapat mengekspor minyak mereka ke seluruh dunia. Namun Iran tidak akan bisa mengekspor minyaknya karena blokade yang diumumkan Presiden Trump ini. Dan jika hal itu benar-benar dijalankan sampai tuntas, akan benar-benar membalikkan keadaan. Upaya Iran untuk menyandera pasar energi dunia akan hilang, dan itu akan menghapus daya tawar utama mereka terhadap Amerika Serikat pada tahap perang ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu akan menghasilkan perubahan dalam sikap mereka saat bernegosiasi? Itulah yang diinginkan Presiden Trump. Itulah hasil yang dia inginkan, mencoba melunakkan sikap mereka dalam negosiasi tanpa kembali ke perang. Kita harus lihat bagaimana hasilnya nanti. Dan Aryo, bagaimana hal ini terlihat dari perspektif negara-negara Teluk? Ya, jika mereka bisa membuka jalur seperti yang dibicarakan Yakov, tapi tetap saja ada ketakutan tentu saja bahwa Iran akan menembaki kapal-kapal internasional. Jadi apa artinya ini bagi negara-negara Teluk? Pertama-tama, Bahrain mencoba mendapatkan dukungan internasional melalui Dewan Keamanan PBB, tetapi upaya itu diveto oleh Rusia dan Tiongkok, dan sampai taraf tertentu juga oleh Prancis. Mereka mencari hal seperti ini, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Dan warga Uni Emirat Arab misalnya mengatakan bahwa mereka akan ikut serta dalam upaya seperti itu. Dan saya tidak akan terkejut jika orang Bahrain juga memilih untuk bergabung. Presiden Trump mengisyaratkan bahwa ada beberapa negara Teluk yang ingin berpartisipasi dalam upaya ini. Pada akhirnya, ini adalah wilayah mereka, dan mereka tidak ingin melihat Iran menguasainya. Tetapi mereka juga tidak ingin terlibat dalam mengamankan Selat Hormuz sendirian. Jadi mereka ingin bergabung dengan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Dan itu tampaknya sedang terbentuk saat ini. Namun, negara-negara Teluk bisa saja kembali menjadi sasaran serangan langsung dari Iran jika blokade ini diberlakukan. Dan cara Iran beroperasi adalah dengan logika timbal balik. Jika mereka tidak bisa mengekspor minyak, mereka juga tidak akan membiarkan siapapun mengekspor minyak. Jadi mereka akan menyerang terutama negara-negara Teluk terlebih dahulu. Dan kita juga harus melihat skenario di mana mereka sudah mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb. Itu berada di sisi lain Semenanjung Arab. Pada dasarnya memblokir semua jalur air masuk dan keluar dari wilayah sekitarnya. Semenanjung Arab yang akan memblokir semua upaya negara-negara Teluk untuk mengekspor minyak dan gas. Jadi ini adalah langkah yang paling mungkin diambil oleh Iran. Saya yakin negara-negara Teluk menyadari hal ini. Namun mereka tetap mendukung upaya untuk menjaga jalur aman atau transit aman bagi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Baiklah, terima kasih banyak kepada kalian berdua.
Sekarang kita kembali ke Washington DC dan bersama Van Hip, Ketua American Defense International dan mantan Wakil Asisten Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Senang bisa bersama Anda. Jadi ceritakan lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan blokade laut atau potensi blokade laut ini dari perspektif militer pertama-tama. Pertama-tama, saya harus mengatakan ini. Saya pikir kita punya terlalu banyak politisi saat ini yang hanya punya harapan, bukan keberanian. Dan saya pikir hari ini kita telah melihat bahwa presiden ini punya keberanian dan dia tidak akan membiarkan Amerika Serikat atau dunia bebas dalam hal ini diperas oleh rezim teroris Islamis. Dan saya pikir dia berpikir secara strategis. Itulah. Hold the same kind of stuff. Apakah kaleng yang membengkak ini bisa membawa kargo senilai $25 setiap tahun melalui sana? Jadi menurut saya, Presiden sedang berpikir dengan sangat-sangat strategis. Saat ini, kapal penyapu ranjau kelas lama yang kita miliki sedang dihentikan. Dan kapal tempur pesisir kita sedang dilengkapi dengan kemampuan penanggulangan ranjau. 2 kapal tempur pesisir besar yang sudah kami siapkan untuk Timur Tengah sedang menjalani perawatan bulan lalu di Singapura. Mereka sedang dalam perjalanan kembali. Tapi saat ini kami punya 4 kapal penanggulangan ranjau di wilayah tersebut. Dan kami memiliki banyak drone bawah air tanpa awak yang mampu mencari dan mendeteksi ranjau. Kami pikir Iran, dan kami tidak tahu apakah mereka telah menempatkan semua ini, tapi menurut semua perkiraan intelijen, mereka mungkin memiliki sekitar 6.000 ranjau. Tapi kemarin juga ada kabar baik di mana Laksamana Cooper, Komandan CENTCOM, mengumumkan bahwa kami mulai melakukan operasi kemarin untuk membersihkan jalur baru di Selat Hormuz. Dan kami akan segera menginformasikan hal itu kepada industri maritim. Dan seberapa besar risiko yang dihadapi oleh pasukan dalam proses pembersihan ranjau seperti yang Anda sebutkan? Maksud saya itu jumlah yang cukup besar. Pada dasarnya mereka hanya berada di dasar selat. Nah, itu sebabnya kami ingin mengerahkan dan menggunakan kemampuan terbaru untuk pembersihan ranjau bawah air tanpa awak yang kami miliki. Pada dasarnya, anggap saja ini seperti drone bawah air yang dengan teknologi sensor dan sejenisnya bisa mendeteksi ranjau-ranjau ini. Dan kemudian kami juga memiliki kemampuan untuk meledakkannya. Tapi fakta bahwa kami memiliki 2 kapal perusak yang melewati sana kemarin, kami mulai menemukan jalur baru yang menurut saya nantinya Amerika Serikat akan bisa komunikasikan kepada industri maritim. Dan saat ini saya pikir ini juga penting. Sementara itu Presiden mengumumkan bahwa banyak sekali kapal tanker minyak kosong sedang menuju ke Amerika Serikat untuk mengambil minyak dan energi saat ini. Amerika Serikat sejak masa jabatan pertama Presiden Trump adalah pengekspor bersih energi. Dan dengan apa yang telah dilakukan Presiden Trump baru-baru ini di bidang nuklir, Amerika Serikat semakin kuat. Kenyataannya, negara-negara Asia dan negara-negara Eropa jauh lebih bergantung pada Selat Hormuz. Saya pikir negara-negara lain ini berutang budi kepada Presiden Trump atas apa yang dia lakukan. Dan saya ingin mengatakan ini. Jangan lupa, hanya beberapa minggu yang lalu, 22 negara, banyak di antaranya adalah sekutu NATO, banyak juga di Asia, menandatangani deklarasi bersama. Bahwa mereka siap lakukan apapun yang diperlukan dan berkontribusi dalam proses membuka Selat Hormuz. Ya, dan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, yang menurut saya sama frustrasinya dengan NATO seperti Presiden Trump melakukan pekerjaan yang baik dalam menyatukan hal itu. Dia bertemu dengan Presiden Trump, saya rasa Kamis lalu, saya yakin ini adalah topik pembicaraan mereka. Karena Presiden mengatakan hari ini bahwa negara lain akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam blokade Selat Hormuz ini, yang mudah-mudahan pada akhirnya akan mengarah pada pembukaannya kembali. Benar, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat baik itu Van Hip, saya sangat menghargainya. Senang bisa bersama Anda. Sementara itu pembicaraan damai antara Israel dan Lebanon dijadwalkan akan dimulai pada hari Selasa di Washington. Tembakan lintas perbatasan dari Hizbullah dan IDF belum berhenti. Dengan IDF mengatakan bahwa mereka menggerebek sebuah rumah sakit di Lebanon Selatan, menewaskan sekitar 20 anggota bersenjata Hizbullah yang bersembunyi di dalamnya, menggunakan fasilitas medis sipil tersebut untuk tujuan militer. Sementara itu Hizbullah terus meluncurkan roket dan serangan drone ke komunitas perbatasan Israel di utara.
Sekarang kita menuju ke utara, di mana kita akan bergabung dengan koresponden I24 News Balir Seladin yang akan memberikan kabar terbaru di sana. Pertama, mari kita bahas tentang apa yang diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz, yaitu nama baru untuk operasi ini. Ceritakan lebih lanjut. Ya, benar sekali. Hari ini, Menteri Pertahanan Israel Katz dan juga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di Lebanon Selatan, di wilayah Lebanon dan berbicara kepada pers. Dan salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz, dia mengatakan bahawa operasi baru ini akan disebut Silver Flu. Ini adalah namanya, saya harap saya menerjemahkannya dengan benar dari bahasa Ibrani. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah penghancuran infrastruktur yang digunakan Hizbullah di garis depan desa-desa di selatan Lebanon, termasuk desa-desa yang berada tepat di perbatasan dengan Israel. Salah satunya adalah Bintij Bil. Kita akan menyebutkannya sebentar lagi atau menjelaskannya sedikit lebih lanjut sebentar lagi. Dan Israel Katz juga berbicara tentang momen terakhir Nasrallah, mantan pemimpin Hizbullah. Dia mengatakan bahwa Nasrallah kehabisan napas di menit-menit terakhirnya, berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan menyerang Israel. Dan Menteri Pertahanan mengatakan bahwa operasi tersebut harus terus berlanjut. Ini tentu saja terjadi di tengah tuntutan Iran dan tuntutan Hizbullah juga untuk menghentikan pertempuran atau gencatan senjata di Lebanon. Dan juga pemerintah Lebanon setidaknya menurut laporan mensyaratkan dimulainya negosiasi yang baru saja Anda sebutkan dengan penghentian serangan di Lebanon. Bagaimanapun juga, bahkan jika serangan udara berkurang, maksud saya di Beirut, di pinggiran selatan Beirut, di Draha dan juga di selatan Lebanon, kita melihat bahawa operasi darat masih terus berlangsung. Dan kembali ke Bintij Bil, hari ini Il Jadid, surat kabar di Lebanon, baru saja menyebutkan bahawa ada 3 tank Israel di daerah Bintij Bil, tepat di samping stadion di sana. Yang berarti bahwa pengepungan kota yang dulunya dihuni oleh 30.000 orang sebelum perang sekarang hampir selesai. Dan tampaknya konfrontasi antara pasukan Israel dan anggota Hizbullah yang masih berada di Bintij Bil diperkirakan akan segera dimulai. Menurut perkiraan, di Lebanon, kita berbicara tentang 800 anggota yang masih berada di dalam Bintij Bil. Dan ini hanyalah salah satu kota di selatan Lebanon yang menurut rencana akan direbut IDF Israel dalam waktu dekat. Juga, apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Kami tahu bahwa Perdana Menteri mengunjungi zona penyangga hari ini dan mengatakan masih ada banyak yang harus dilakukan dan kami sedang melakukannya. Apa maksudnya dengan itu? Ya, benar sekali. Karena bagaimanapun juga, Hizbullah masih berada di dekat perbatasan. Mereka bisa menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel yang berada di selatan Lebanon dan bahkan mencapai perbatasan dengan Israel. Komunitas di sana masih berada di bawah ancaman. Dan tentu saja, roket-roket yang masih kita lihat mampu menjangkau tidak hanya Galilea Atas dan Galilea Barat, tetapi juga Galilea Bawah. Sama seperti yang terjadi hari ini di Karmel, dengan rentetan roket juga. Dan tentu saja serangan drone. Jadi operasi ini perlu dilanjutkan untuk mendorong para operatif Hizbullah lebih ke utara, bahkan jika itu hanya berarti ke utara Sungai Litani, sehingga mereka tidak lagi mampu mengancam komunitas Israel di utara. Inilah tujuannya. Dan itulah mengapa Perdana Menteri Netanyahu menekankan hari ini bahawa operasi ini perlu dilanjutkan dan masih banyak yang harus dilakukan. Sejauh yang saya pahami, pada suatu titik harus ada kendali keamanan Israel sepenuhnya di seluruh wilayah di selatan Sungai Litani. Tetapi itu tidak berarti harus menguasai seluruh wilayah tersebut. Ini adalah wilayah yang sangat luas, yang membutuhkan jumlah pasukan yang besar. Saat ini, 5 divisi sedang beroperasi di selatan Lebanon dan operasi sekarang berfokus pada desa-desa garis depan di sana. Baiklah, terima kasih banyak Balir. Sekarang kita menuju ke Eropa, di mana pemilu Eropa yang mendapat perhatian dunia, tempat pemungutan suara baru saja ditutup di Hongaria dalam pemilu yang bisa menjadi akhir dari masa jabatan kedua Viktor Orban sebagai Perdana Menteri, posisi yang telah ia pegang sejak 2010. Dan hasilnya bisa berdampak jauh melampaui Hongaria. Dengarkan pemimpin oposisi Hongaria.
Saya menyapa semua orang dengan hormat di hari bersejarah ini. Seperti yang kami janjikan, seperti yang kami harapkan, Hongaria dan jutaan orang hari ini, 12 April 2026, tepat 23 tahun setelah referendum di Hongaria tentang aksesi kami ke Uni Eropa, kembali menulis sejarah. Angka partisipasi terbaru dengan jelas menunjukkan bahwa ada sekitar 6 juta atau bahkan lebih dari 6 juta warga Hongaria yang menggunakan hak pilih mereka, yang menggunakan hak mereka untuk menentukan seperti apa negara yang ingin mereka tinggali, atau seperti apa masa depan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan negara mereka sendiri. Bergabung bersama kami di studio saat ini adalah koresponden I24 News Joe Brown. Selamat malam. Saya mengerti kita sedang melihat gambar langsung orang-orang mulai merayakan, tapi mereka belum secara resmi memiliki exit poll. Jadi maksud saya, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini memang arahnya? Apakah benar-benar seperti kemenangan telak? Bisa dibilang begitu? Ya, memang terlihat seperti itu. Kami memang memiliki pembaruan yang sangat dramatis menurut Peter Magyar. Viktor Orban telah menelponnya dan mengakui kekalahan dalam pemilu ini. Sejauh ini, 53% suara sudah dihitung. Dan sepertinya Partai Tisach dari Peter Magyar akan mendapatkan 136 kursi di Parlemen Hungaria. Anda membutuhkan 2/3 dari 199, yaitu 133, untuk mendapatkan mayoritas di parlemen. Jadi sejauh ini, dengan lebih dari setengah suara yang sudah masuk, tampaknya dia sudah berada di jalur menuju ke sana. Tapi salah satu hal paling menarik dari pemilu ini, dan mungkin alasan mengapa Orban kalah, adalah karena tingkat partisipasi pemilih. Ini adalah tingkat partisipasi pemilih yang bersejarah untuk Hungaria, bahkan memecahkan rekor dengan selisih yang cukup jauh. Hampir 80% pemilih yang memenuhi syarat pergi ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara mereka. Dan itu adalah sesuatu yang diandalkan oleh Peter Magyar. Karena jika tingkat partisipasi pemilih tinggi, kemungkinan besar itu karena suara anak muda. Karena merekalah yang biasanya tidak memilih di sebagian besar pemilu. Dan menurut jajak pendapat dari beberapa minggu sebelum pemilu ini, demografi warga Hungaria berusia 18 hingga 29 tahun hanya memberikan partai Fidesz milik Viktor Orban sebesar 8%. Dan menurut jajak pendapat yang sama, 62% dari orang-orang yang tidak memilih pada tahun 2022 baik karena mereka masih terlalu muda atau merasa kecewa karena alasan tertentu dan memilih untuk tidak memilih. 62% dari mereka akan memilih Peter Magyar. Jadi sepertinya itulah yang akhirnya terbukti menjadi penentu. Anak-anak muda lah yang membuat Peter Magyar menang. Jadi apa sebenarnya yang menjadi titik balik yang membuat dia begitu tidak populer sehingga begitu banyak orang datang berbondong-bondong? Maksud saya, kamu biasanya tidak mendapatkan persentase sebesar itu di negara manapun ketika berbicara tentang pemilu. Sebenarnya, bukan satu hal kecil yang membuat semuanya runtuh, tapi tumpukan masalah besar yang membuatnya hancur. Perlu diingat bahwa Viktor Orban telah berkuasa selama 16 tahun. Banyak pemilih muda yang baru pertama kali memilih, mereka tidak pernah mengenal Hungaria selain yang dipimpin Orban. Dan selama 16 tahun itu, dia telah dituduh melakukan banyak hal seperti korupsi. Ada banyak orang yang dekat dengan partai Fidesz yang menjadi kaya karena kesepakatan bisnis. Dia juga mendapat kritik atas kebijakan sosialnya. Anda bisa melihat di layar sekarang, ini di Fidesz. Mereka berada di markas partai Viktor Orban. Saya percaya dia sedang berbicara sekarang, kemungkinan besar mengakui kekalahan. Ia bahkan mengucapkan selamat, benar sekali ya. Itu sangat baik untuknya, karena sebenarnya ada beberapa kekhawatiran bahwa dia akan membawa kita ke jalur seperti peristiwa 6 Januari ala Trump, dan tidak mau mengakui kekalahan, serta mencoba bertahan berkuasa selama mungkin. Dia bahkan sempat bercanda sedikit tentang hal itu tadi siang, tepat setelah dia memberikan suara. Tapi kembali ke alasan mengapa Orban menjadi sangat tidak populer. Jadi seperti yang saya katakan, pertama-tama ini soal korupsi, juga masalah ekonomi. Setelah COVID, ekonomi mengalami stagnasi. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh perang di Ukraina. Mereka sangat bergantung pada investasi asing. Dan perang di Ukraina telah memainkan peran penting. Viktor Orban tidak terlalu bersimpati terhadap perjuangan Ukraina. Bahkan yang paling anti-Ukraina di Uni Eropa. Dia bahkan pernah menggunakan hak vetonya. RUU, pinjaman lebih dari $100 miliar kepada Ukraina. Jadi itu juga alasan lain mengapa rakyat Hungaria jauh lebih bersimpati terhadap perjuangan Ukraina, mengingat mereka adalah negara tetangga. Jadi semua hal ini jika digabungkan telah menciptakan sebuah perpaduan yang untuk pertama kalinya dalam 16 tahun menghasilkan Perdana Menteri baru di Hungaria.
Baiklah, terima kasih banyak Joe dan terima kasih juga pada Anda semua yang telah menonton edisi terbaru I24 News ini. Anda bisa melihat jam tayang kami hari Senin, Anda dapat melihatnya di layar Anda. Besok adalah hari peringatan Holocaust. Jadi jika Anda melihat beberapa detik yang tersisa ini, seharusnya Anda mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton liputan I24 News. Terima kasih sekali lagi dan kita akan bertemu kembali di sini pada awal jam berikutnya.